Di video pertama ini aku bakal bahas materi akuntansi manufaktur. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mandiri dari akuntansi manufaktur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leila Nesa Anggelita Simalangkir dengan NIM 21050710096. Saya dari kelas BK 2D Prodi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Tugas ini membahas tentang pencatatan persediaan dengan metode perfektual dengan penilaian persediaan FIFO, LIFO, dan average dengan dosen pengampu Ibu Rina Walmiati Mardi. Bakal ada 6 pembagian materi. Yang pertama bakal membahas tentang pengertian persediaan, yang kedua tentang metode pencatatannya, yaitu yang pertama metode periodik. Materi yang ketiga ada metode perfektual, yaitu metode utama yang akan kita bahas di video ini, ada FIFO, LIFO, dan average. Yang keempat ada penghitungan FIFO, yang kelima ada penghitungan metode LIFO, yang keenam ada penghitungan metode average, yang dimana masing-masing metode penghitungan bakal ada contoh penyelesaiannya. Kita masuk ke materi pertama, pengertian persediaan. Menurut PSAK nomor 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam usaha biasa dalam proses produksi penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Persediaan termasuk dalam aktiva lancar dikarenakan jumlah kas akan bertambah seiring dengan penjualan barang secara tunai. Berikutnya ada 2 metode pencatatan. Yang pertama metode periodik. Kita bakal bahas sedikit tentang metode periodik. Metode periodik ini sering juga disebut metode fisik. Metode ini merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Metode periodik disusun dengan indikator penting untuk menentukan harga pokok penjualan atau HPP dari stok opname yang masih ada. Dengan metode ini, perusahaan akan memiliki data mengenai mutasi persediaan secara akurat dan sesuai dengan persediaan fisik di gudang. Di sini ada contoh metode periodik, di mana di dalamnya ada persediaan barang awal, pembelian, barang yang tersedia untuk dijual, persediaan barang akhir yang akan menghasilkan harga pokok penjualan. Selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan utama, yaitu metode perfektual. Ada FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, average atau rata-rata. Tapi sebelum masuk ketiga pembagian metode itu, kita bahas dulu apa sih metode perfektual itu. Metode perfektual adalah metode pencatatan persediaan secara berkala dan berkelanjutan. Dengan metode perfektual, pemilik usaha bisa memantau dan melacak persediaan barang dagang secara up to date. Akan tetapi, memang metode pencatatan persediaan perfektual ini membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya tambahan untuk satu periode tertentu. Jadi, metode perfektual ini lebih rinci dibandingkan metode periodik. Kalau di metode periodik itu cuma ada persediaan awal, pembelian, barang yang tersedia untuk dijual, dan persediaan akhir. Nah, kalau di periodik ini tuh bakal lebih rinci, itu ada pembelian, penjualan, sama persediaan barangnya. Nah, kayak yang dibilang di awal tadi, kalau metode perfektual ini dibagi atas 3, yaitu FIFO, LIFO, dan average.
Nah, FIFO ini adalah metode yang didasarkan pada bahwa barang dengan umur yang lebih lama dibeli untuk produk barang dijual terlebih dahulu. Kayak yang tadi dibilang, FIFO itu first in first out. Jadi barang yang pertama kita beli itu bakal jadi barang yang pertama kita jual. Yang kedua ada LIFO, di mana LIFO ini mengasumsikan bahwa harga produk terakhir yang dibeli merupakan harga barang pertama yang terjual, dan barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama terjual. Jadi nanti harga barang yang terakhir kita beli itu, contohnya kita terakhir beli Aqua dengan harga 5.000, maka itu tuh bakal jadi harga untuk barang yang akan terjual pertama gitu, dan barang yang terakhir kita beli akan menjadi barang yang pertama kita jual. Contohnya kayak kita punya supermarket, terus kayak kita kedatangan stok nih, terus stok kita tuh bakal pertama ngejual. Kalau kita pakai metode LIFO, kita tuh bakal pertama ngejual barang yang expirednya masih lama dibanding barang yang expirednya sudah dekat gitu. Jadi yang sudah dekat kemana? Itu disimpan dulu sampai barang yang expirednya masih lama ini habis begitu. Nah, yang terakhir ada average. Average ini metode yang mengasumsikan bahwa harga produk terakhir yang dibeli juga merupakan harga pokok barang pertama yang terjual, dan barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama terjual. Sebenarnya hampir mirip ya sama LIFO, cuman nanti bedanya average ini tuh dia bakal lebih singkat dibanding dua metode lainnya gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada data dari PT Saburai melakukan perlakuan atau transaksi pembelian, penjualan, persediaan pada tahun 2018 sebagai berikut. Di sini ada tertera tanggal, keterangan, kuantitas, jumlah unit yang dibeli, dan harganya. Nggak cuma unit yang dibeli ya, maksudnya jumlah unit yang ada di transaksi itu gitu. Nah, yang diminta di sini hitunglah nilai persediaan akhir sistem perfektual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, dengan metode FIFO first in first out, dimana barang yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Dapat kita lihat di layar. Di sini ada contoh penyelesaiannya dengan FIFO. Di tanggal 2 Januari tadi persediaan awal, maka kita tulis di persediaan, di kolom persediaan dengan unit sebanyak 200, harga per unit 9.000, total harga 1.800. Di tanggal 10 Maret itu ada pembelian sebesar 300 unit, harga per unit 10.000, total harga 3 juta. Nah, tidak ada penjualan ya, maka kita masukkan dengan 200 di kolom atas dan 300 di kolom bawah dengan harga per unitnya sesuai yang tertera di layar. Di sini nih mulai kelihatan di tanggal 5 April ada transaksi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unit 9.000, total harga 1.800. Maka di persediaan, kenapa di persediaan tinggal 300? Karena tadi FIFO itu first in first out, yang pertama masuk yang pertama keluar. Maka tadi yang pertama masuk apa ya? Persediaan awal. Persediaan awal kita berapa? 200. Maka yang pertama kita jual adalah persediaan awal tadi 200. Maka sekarang sisa persediaan kita ada 300 dengan harga per unitnya 10.000. Nah, untuk harga penjualan itu nggak tergantung ke harga pembelian atau harga persediaan ya. Jadi kalau di metode FIFO ini harga per unit untuk harga penjualan itu ya sesuai data yang tertera gitu. Nah, kalau di tanggal 7 Mei juga sama tadi kayak yang di 5 April ya, ada harga pokok penjualan, cuman karena tadi yang pertama keluar itu sudah habis, maka kita pakai yang setelahnya, yaitu yang pembelian di tanggal 10 Maret yang 300. Maka sekarang sisa persediaan kita 200 unit. Di tanggal 21 September
ada pembelian ya 400. Nah, kita tambah nih di kolom pertama 200, di kolom kedua 400 sesuai yang di layar ya. Nah, di tanggal 18 bulan November pembelian lagi, tidak ada penjualan. Nah, tambah lagi 100 nih, berarti sekarang persediaan kita 200, 400, 100 dengan harga per unit dan total harga yang tertera di layar. 20 November ada transaksi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 10.000, total harga 2 juta. Maka yang kita jual di sini di transaksi 20 November adalah yang paling atas, yaitu yang 200 unit. Maka sisa persediaan kita ada 400 unit dan 100 unit dengan harga yang tertera di layar. Nah, di transaksi terakhir di tanggal 10 Desember ada transaksi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unit 11.000 dan total harga 2.200.000. Nah, karena ini udah terjual nih di 20 Desember, maka yang tadi karena 200 udah habis, persediaan awal juga tadi udah habis duluan gitu. Yang kedua kita beli udah habis, maka pembelian ketiga yang kita jual. Maka sekarang sisa persediaan kita ada 200 unit, 100 unit dengan harga dan total harga yang ada di layar. Maka total dari akhir periode pembelian adalah 800 unit dengan total harga 8.600.000, harga pokok penjualan ada 700 unit dengan total harga 7 juta, persediaan ada 300 unit dengan total harga 3.400.000. Itu ya, jadi semoga paham. Vivo, ingat aja, Vivo itu pertama masuk, pertama keluar. Jadi yang pertama kita beli, itu yang pertama kita jual. Nah, yang kedua metode LIFO. Metode LIFO ini kebalikan. LIFO ini last in, first out. Berarti yang terakhir kita beli, yang pertama kita jual. Nah, di tanggal 2 sama seperti Vivo tadi, ada persediaan awal 200 unit dengan harga per unit 9.000 dan total harga 1.800.000. Di tanggal 10 Maret ada transaksi pembelian 300 unit dengan pembelian ya dengan harga 10.000 dengan total harga 3 juta. Ini masih belum ada kelihatan ya, karena kayak masih sama kayak Vivo tadi. Nah, di tanggal 5 April ini baru kelihatan. Tanggal 5 April itu ada transaksi penjualan dengan 200 unit. Nah, kalau di data tadi kan harusnya harganya per unitnya itu 15.000 ya. Terus kok di sini jadi 10.000 gitu. Kok jadi 10.000 ya harganya. Nah, kayak yang tadi bilang, LIFO itu harga barang yang terakhir kita beli, maka itu merupakan harga barang yang kita jual. Yang terakhir kita beli, harga per unitnya 10.000, maka itu yang kita pakai di harga penjualan kita. Maka di sini 200 unit yang kita jual itu dengan 10.000 per unit 2. Dan kalau ditanya, nah ini ada kesalahan ya di sini di soal ini. Nah, yang berkurang itu apa? Yang berkurang itu yang terakhir kita beli. Yang mana? Yang 300, yang pembelian yang 300 unit. Maka sekarang sisa barang kita itu ada 200 dan 100 dengan harga yang tertera di layar. Di 7 Mei ada penjualan 100, tetap harga per unitnya 10.000 karena masih tadi pembelian terakhir kita masih sisa ya 100 unit lagi. Nah, sekarang sisa persediaan kita tinggal 200 dengan harga per unit 9.000. Nah, di tanggal 21 September ada transaksi pembelian 400 unit dengan 11.000 per unit, total harga 4.400.000. Sama ya penulisannya 200 400. Di 18 November pembelian juga penulisannya sama kayak 21 September tadi, cuman tinggal nambahin di bawahnya 100 unit yang baru dibeli. Nah, di 20 November ada penjualan dengan sebesar 100 unit
Nah 100 unit ini nih, kenapa nih 12.000? Karena tadi pembelian kita itu 100 unit 12.000 per unitnya. Maka karena pembelian terakhir kita 12.000 per unit, maka yang kita pakai di penjualan di tanggal 12 November itu 12.000 dengan harga yang sudah tertera ya. Nah di transaksi terakhir tadi, di transaksi terakhir 10 Desember juga sama dengan 20 November. Nah di sini 200 unit yang kita jual dengan harga 11.000. Kenapa 11.000 nih? Iya, karena tadi kan yang 100 sudah terjual, yang sisa 100 kan yang 12.000 per unitnya dia sudah terjual habis, maka yang kita gunakan yang 300 unit dengan harga per unitnya 11.000. Maka sekarang sisa persediaan kita ada 200, 100 dengan harga yang tertera di layar. Maka total di akhir periode ada 800 unit di pembelian dengan total harga 8.600.000. Di harga penjualan, di harga pokok penjualannya ada 700 unit dengan total harga 7.500.000. Di persediaannya ada 300 unit dengan 2.900.000. Gak usah heran ya kalau total harganya itu beda di tiap akhir periode dengan metode yang berbeda, karena berbeda metodenya itu pasti kan berbeda hasilnya kayak gitu. Nah kalau di LIFO apa yang bisa diingat? Nah di LIFO itu ingat aja bahwa yang terakhir keluar maka itu yang pertama kita jual, dan harga barang yang terakhir kita beli itu yang kita gunakan untuk menjadi harga per unitnya barang yang kita jual gitu. Nah kita masuk ke metode terakhir, metode average. Metode average ini merupakan metode yang paling mudah di antara 3 metode ini. Metode average ini juga paling singkat, bisa dibilang paling singkat, karena kayak yang kita lihat di contoh ini, di contoh penyelesaiannya yang ada di layar nih, sama kayak tadi ya, 2 Januari ada persediaan awal sebesar 200 unit, harga per unitnya 9.000, total harga 1.800.000. Ada pembelian kan, ada pembelian di mana di 10 Maret tuh ada pembelian 300 unit dengan harga per unitnya 10.000, total harga 3 juta. Nah kalau di Vivo sama Livo kita bakal kayak nambah di bawahnya kan 200 300 gitu. Nah kalau di average enggak, kita tinggal jumlah aja 200 dengan jumlah yang kita beli, maka ada 500 unit. Nah kok jadi 9.600 gitu harga per unitnya gitu kan. Nah total harga di average ini bedanya ya. Total harga di average kita jumlahkan total harga, kalau ini transaksi pembelian kita jumlahkan total harga persediaan dengan total harga pembelian, maka dapat jumlahnya dibagi dengan jumlah unit persediaan, maka dibagi dengan jumlah unit persediaan, maka dapatlah harga per unitnya 9.600. Nah ini juga bakal kelihatan bedanya ya di transaksi penjualan di tanggal 5 April dengan 200 unit penjualan, harga per unitnya 9.600. Kenapa 9.600? Karena tadi kayak yang dibilang average itu sama kayak LIFO ya, harga barang terakhir itu merupakan harga barang yang dijual gitu, harga per unit barang yang dijual. Nah terakhir tadi kan 9.600, jadi yang kita pakai 9.600. Nah sama juga ya, tapi bedanya kalau penjualan itu apa di total harga barang persediaan dikurangkan dengan total harga penjualannya, itu bedanya. Nah di 7 Mei sama dengan 5 April, 21 September, 18 November sama dengan 10 Maret, 20 November, 10 Desember sama dengan seperti di transaksi 5 April dan 7 Mei. Bisa dilihat ya, beda juga hasilnya 3.224 dengan Vivo dan Livo tadi. Nah ini ada 3 metode nih, dan menurut saya yang paling mudah adalah metode average, karena tuh emang paling singkat gitu loh kalau average ini gitu.
Nah, video yang bisa saya jelaskan sampai sini dulu. Jika mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.